Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Amma ba'du, yang terhormat dan kami hormati dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran Bapak Amin Amrullah MPD dan kawan-kawan MPIB yang amat kami cinta sayangi. Hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah materi kurikulum dan pembelajaran yang berjudul evaluasi kurikulum. Oleh karenanya langsung saja dipersilahkan untuk mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama yaitu pengertian evaluasi kurikulum. Pemahaman mengenai pengertian evaluasi kurikulum dapat berbeda sesuai dengan pengertian kurikulum yang dikemukakan oleh para pakar kurikulum. Definisi evaluasi yang pertama dikembangkan oleh Robert Thayer yang mengatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Sedangkan pengertian kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir yang artinya pelari dan curir yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno di Yunani. Kurikulum berarti sebuah jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelajar dari garis start sampai dengan garis finish. Untuk memperoleh penghargaan, kemudian jarak yang harus ditempuh tersebut diubah menjadi program sekolah dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Program tersebut berisi mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik selama kurun waktu tertentu, seperti SD atau MI selama 6 tahun, SMP atau MTS selama 3 tahun, SMA, SMK, MA selama 3 tahun, dan seterusnya. Dengan demikian, secara terminologis, istilah kurikulum dalam pendidikan adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh peserta didik di sekolah untuk memperoleh ijazah. Dapat disimpulkan bahwa pengertian evaluasi kurikulum yaitu sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program dan kesesuaian aktivitas dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari tampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan evaluasi kurikulum. Dalam kegiatan evaluasi, guru harus memahami terlebih dahulu tentang tujuan evaluasi itu sendiri. Bila tidak, maka guru akan mengalami kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi. Tujuan evaluasi kurikulum itu adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem kurikulum, baik yang menyangkut tentang tujuan, isi, strategis, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Evaluasi banyak digunakan dalam berbagai bidang dan kegiatan. Setiap bidang atau kegiatan mempunyai tujuan evaluasi yang berbeda. Misalnya, dalam kegiatan bimbingan evaluasi itu bertujuan untuk memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai karakteristik peserta didik sehingga dapat diberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan kegiatan supervisi. Tujuan evaluasi itu adalah untuk menentukan keadaan suatu situasi pendidikan pelajaran sehingga dapat diusahakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dalam kegiatan seleksi, tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai dari tes untuk jenis pekerjaan atau jabatan. Peranan evaluasi kebijaksanaan dalam kurikulum khususnya pendidikan umumnya minimal berkenaan dengan 3 hal, yaitu yang pertama, evaluasi sebagai moral judgment. Hasil dari suatu evaluasi berisi suatu nilai yang akan digunakan untuk tindakan selanjutnya. Hal ini mengandung 2 pengertian. Yang pertama, evaluasi berisi suatu skala nilai moral. Berdasarkan skala tersebut, suatu objek evaluasi dapat dinilai. Lalu yang kedua, evaluasi berisi suatu perangkat kriteria praktis berdasarkan
kriteria tersebut suatu hasil dapat dinilai. Evaluasi bukan merupakan suatu proses tunggal. Minimal meliputi 2 kegiatan. Yang pertama, mengumpulkan informasi, dan yang kedua, menentukan suatu keputusan. Kegiatan yang pertama mungkin juga mengandung segi-segi nilai, terutama dalam memilih sumber informasi dan jenis informasi yang akan dikumpulkan. Tetapi belum menunjukkan suatu evaluasi. Dalam kegiatan yang kedua, yaitu menentukan keputusan penunjukan suatu evaluasi. Dasar pertimbangan yang digunakan adalah suatu perangkat nilai-nilai. Yang selanjutnya adalah peranan evaluasi kurikulum yang kedua, yaitu evaluasi dan penentuan keputusan. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pendidikan atau kurikulum banyak, yaitu guru, murid, kepala sekolah, orang tua, pengembangan kurikulum, dan sebagainya. Siapa di antara mereka yang memegang peranan paling besar dalam penentuan keputusan? Pada prinsipnya, tiap individu di atas membuat keputusan sesuai dengan posisinya. Murid mengambil keputusan sesuai dengan posisinya sebagai murid. Guru mengambil keputusan sesuai dengan posisinya sebagai guru. Besar atau kecilnya peranan keputusan yang diambil oleh seorang sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya serta lingkup yang dihadapinya pada suatu saat. Lain halnya dengan keputusan yang diambil oleh seorang guru. Ia mengambil keputusan bagi kepentingan seorang atau beberapa orang murid, atau dapat pula mengambil keputusan bagi seluruh murid. Demikian juga lingkup keputusan yang diambil oleh kepala sekolah, inspektur, pengembangan kurikulum, dan sebagainya berbeda-beda. Jadi, tiap pengambilan keputusan dalam proses evaluasi memegang posisi nilai yang berbeda sesuai dengan posisinya. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam penggunaan hasil evaluasi bagi pengambilan keputusan adalah hasil evaluasi yang diterima oleh berbagai pihak pengambil keputusan adalah sama. Masalah yang timbul adalah apakah hasil evaluasi tersebut dapat bermanfaat bagi semua pihak. Untuk yang selanjutnya yaitu peranan evaluasi kurikulum, evaluasi dan konsensus nilai. Dalam bagian terdahulu sudah dikemukakan bahwa penelitian pendidikan dan evaluasi kurikulum sebagai perilaku sosial berisi nilai-nilai para evaluator menyadari bahwa aneka macam kerangka kerja evaluasi mempunyai implikasi terhadap penentuan keputusan pendidikan. Barry McDonald mendasarkan argumentasinya pada anggapan dasar bahwa evaluasi merupakan kegiatan politik. Ia membedakan adanya 3 evaluasi dan pendidikan dalam kurikulum, yaitu yang pertama evaluasi birokratik. Evaluator menerima kebijaksanaan dari pemegang jabatan dengan menggunakan berbagai informasi yang diperoleh akan membantu mereka dalam mencapai tujuan dari kebijaksanaan yang telah digariskan. Yang kedua yaitu evaluasi otokratik. Evaluasi otokratik merupakan layanan evaluasi terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai wewenang kontrol cukup besar dalam mengalokasikan sumber-sumber pendidikan. Tugas evaluator adalah membantu pelaksanaan kebijaksanaan, ketentuan-ketentuan hukum dan moral dalam birokrasi. Peran evaluator tidak dicampuri oleh pihak yang dilayaninya, dan ia mempunyai wewenang penuh dalam bidangnya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi demokratik. Evaluasi demokratik merupakan layanan pemberian informasi terhadap masyarakat tentang program-program pendidikan. Tugasnya adalah memberikan informasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat, dan evaluator bertindak sebagai perantara dalam pertukaran informasi di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Aspek-aspek kurikulum yang dinilai. Aspek kurikulum yang dievaluasi berdasarkan keterhubungan komponen-komponen dalam kurikulum yaitu 1. Tujuan. Suatu perencanaan program pendidikan, mungkin keseluruhan program, kurikulum, pengajaran, atau evaluasi harus didasarkan pada tujuan perencanaan ini. Penilaian tujuan kurikulum terutama untuk mengetahui apakah tujuan kurikulum dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian yang lebih tinggi dalam pendidikan. Melalui evaluasi ini
dapat diketahui kadar tujuan kurikulum sebagai tujuan dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, yakni isi kurikulum. Penilaian tentang isi kurikulum mencakup semua program yang diprogramkan untuk mencapai tujuan. Komponen isi mencakup semua jenis mata pelajaran yang harus diajarkan dan pokok-pokok bahasan atau bahan pengajaran yang meliputi seluruh mata pelajaran tersebut. Isi atau bahan kurikulum tersebut dinilai dari segi kerelevansiannya dengan tujuan yang berarti dapat menjamin tercapainya tujuan itu. Kebenarannya sebagai ilmu pengetahuan, fakta atau pandangan tertentu, keluasan dan kedalamannya. Yang ketiga, strategi pengajaran. Penilaian strategi pengajaran meliputi berbagai upaya yang ditempuh demi tercapainya tujuan berdasarkan bahan pengajaran yang telah ditetapkan. Komponen strategi pengajaran mencakup berbagai macam pendekatan yang dipilih, metode-metode dan berbagai teknik pengajaran, sistem penilai, pencapaian hasil belajar siswa baik yang merupakan penilaian proses maupun hasil yang diperoleh. Selanjutnya aspek-aspek kurikulum yang dinilai, 4 media pengajaran. Komponen media pengajaran merupakan komponen kurikulum yang berupa sarana untuk memberikan kemanfaatan dan kejelasan siswa dalam proses belajar yang dilakukannya. Ada berbagai macam media yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengajaran baik yang bersifat tradisional ataupun yang bersifat modern. Media pengajaran tersebut dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan, bahan pengajaran, kebutuhan pengalaman siswa, kemudian kesesuaian dengan kemampuan dan keterampilan pengajar, efektivitas sebagai sarana penunjang dan sebagainya. Kemudian hasil yang dicapai. Hal-hal yang dicapai dalam satu kurikulum paling tidak mencakup 3 masalah, yaitu keluaran, efek, dan dampak. Keluaran berupa prestasi belajar yang dicapai siswa sesuai dengan tujuan, kemudian efek merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari perlakuan belajar itu sendiri, sedangkan dampak merupakan pengaruh suatu kurikulum pada perkembangan lembaga pendidikan itu sendiri, pengetahuan dan masyarakat. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas segala perhatiannya dan sudah menonton video ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan. Dari kami kelompok 2 mengucapkan hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.